Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting ini, kerjasama antara OKOC Wellness dengan OKOC Indonesia dengan bincang talk mengenai kesehatan holistik. Alhamdulillah, di sini sudah hadir beberapa narasumber yang merupakan pakar pembina dari OKOC Wellness. Terima kasih juga kepada pihak PGO yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Mari kita buka dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita sampaikan kepada semuanya, yaitu sambutan ataupun kata-kata dari Pak Im Samsi, selaku Ketua Umum OKOC Indonesia. Pada Pak Im, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya cukup jelas, Pak Dewo? Jelas, Pak Im. Wah, tetap sehat berarti. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman OKOC Wellness yang sudah bekerja sama dengan tim dari OKOC Indonesia sehingga acara ini bisa berlangsung pada siang hari ini di tengah kita saat beribadah puasa di hari berapa ya sekarang? Hari ketiga atau keempat? Dilancarkan, dia sehat semua, dan juga di tengah wabah COVID-19 ini semoga juga cepat berakhir ya wabah ini sehingga kita kembali normal. Dan namun juga ini mudah-mudahan juga acara ini akan menjadi acara yang normal. Jadi kita akan terbiasa dengan cara-cara seperti ini. Teman-teman semua, Pak Dewo, ini ketua dari salah penggerak OKOC, yaitu OKOC Wellness. Pak Dewo, makasih sudah mengadakan acara ini dengan baik, dan OKOC Wellness ini yang mengfokuskan juga di bidang kesehatan dan secara holistik ya, dan mudah-mudahan di tengah pandemi ini ada pencerahan supaya bagaimana kita bisa sehat secara holistik sehingga imun kita lebih kuat sehingga terhindar dari paparan virus corona atau COVID-19 ini ya. Kita sehat semua dan di tengah-tengah kita sudah hadir nih para pakarnya. Insyaallah. Sahabat saya, Pak Dokter Gigi, Pak Maulana Gatot, kemudian ada guru kita semua, ada Pak Master ya, kita biasa panggil Master, Pak Edi Iskandar, yang juga bersama Pak Maulana Gatot ini sebagai Dewan Pembina. Nah, para narasumber yang hadir sini semuanya para Dewan Pembina semua ya, Pak Dewo ya. Ada juga Pak Agung Dwija Saputra. Ya, juga Pak Agung Dwija Saputra juga Dewan Pembina juga. Terima kasih, dan ini luar biasa pakar-pakarnya semua, dan mudah-mudahan nanti ada Prof. Nur Firdaus ya. Dari Kuala Lumpur nih. Beliau ada di Kuala Lumpur ya. Beliau ada di Kuala Lumpur dan beliau juga adalah pernah sharing sama saya di Kuala Lumpur ini. Beliau pernah PDP positif COVID-19, namun alhamdulillah sudah sehat dengan ya. Ramuan sendiri ya. Dengan ramuan sendiri dan imunnya beliau mempunyai ramuannya juga bisa ya jadi sehat semua, dan
Malaysia tergolong yang sangat minim PDP-nya yang meninggal ya. Saya lihat sangat minim persentasenya, dan ini mudah-mudahan juga bisa membantu di Indonesia juga. Ya. Dan teman-teman nanti juga bisa mendapatkan ilmu dan paparan yang cukup bagus dari teman-teman di acara hari ini ya, di OKOC Wellness ini. Mungkin Pak Dewo memimpin memoderasi acara ini karena dihadiri juga oleh teman-teman dari penggerak lainnya. Nah, ini ada Coach Wulan. Coach Wulan ini ketua dari penggerak juga, penggerak PPS OKOC, Coach Wulan, ada terus Pak Adi, Pak Iwan, ini juga dia ketua OKOC Agrowisata, penggerak juga, dan mudah-mudahan ini ada Coach Esti Ginting, juga ketua OKOC Forever. Nah, seperti inilah silaturahmi dan juga kolaborasi yang baik ini mudah-mudahan bisa manfaat buat banyak orang ya, dan menyehatkan bangsa kita semua. Luar biasa. Pak Dewo, terima kasih sudah merancang acara ini dengan baik. Saya serahkan sama-sama untuk memulai, dan saya izin menyimak. Saya juga ingin mendapatkan. Siap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya jadwal dari jam 2 sampai jam 3. Namun karena tadi ada sedikit persiapan, jadi kita sudah ada waktu yang terpakai. Jadi sebagai gambaran bahwa hari ini kita akan sedikit memberikan gambaran mengenai apa itu kesehatan holistik. Terus kemudian juga mungkin kenapa juga disebut OKOC Wellness. Nah, kemudian juga ada paparan dari para pembina yang hitungan waktunya mungkin nanti sampai jam 3 habis. Namun kita berharap bahwa ini hanya baru sebuah pembukaan saja. Karena kita memiliki 4 sesi pertemuan, 3 pertemuan ke depan, di mana insya Allah minggu depan, tanggal 6, kemudian juga minggu selanjutnya tanggal 13, insya Allah akan dihadiri oleh founder kita, Bapak Sandiaga Uno. Dan nanti kita akan per topik, masing-masing setiap pertemuan menghadirkan 2 narasumber. Dan nanti ditutup dengan minggu yang keempat, kita bertemu bersama-sama seluruh pembina. Ya, langsung saja saya persilakan. Kita akan membahas kira-kira apa sih itu kesehatan holistik. Kemudian juga apa juga yang dinamakan wellness itu. Di sini saya langsung berikan waktu kepada 2 orang pembina kita yang memang sudah malang melintang dalam puluhan tahun menggeluti dunia holistik, yaitu Bapak Edi Eskindar, PhD. Beliau chairman dari ICEP, International Community Petition for EFT. Kemudian juga beliau EFT founder di Indonesia. Selanjutnya didampingi oleh Bapak Dr. Gigi Maulana Gatot selaku co-founder Sujok Indonesia. Kepada Master Edi ataupun mungkin Dr. Maulana dipersilakan. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah yang masih memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, yang alhamdulillah masih memperkenankan kita juga untuk bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bisa menyelesaikan dengan optimal sampai di hari terakhir di Ramadan itu, insya Allah. Terima kasih kepada Pak Dewo yang sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk berbagi cerita tentang bagaimana itu kesehatan holistik dan wellness, serta kemudian apa yang bisa kita lakukan terkait dengan kondisi sekarang ini. Juga terima kasih kepada sahabat saya, Ketua Umum kita, Bapak Indi Samsi, yang sudah juga memberikan fasilitas bagi kita untuk berbagi kebaikan, yang mudah-mudahan ini menjadi catatan kebaikan buat kita semua, insya Allah di yaumil akhir nanti, insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Dokter. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Baik, ya, alhamdulillah.
kita akan membahas sedikit sebagai pengantar tentang holistik itu apa. Holistik itu artinya adalah terpadu. Jadi ketika kita bicara tentang sehat secara holistik, itu artinya adalah bahwa kita bicaranya bukan hanya tentang fisik saja, tapi juga meliputi apa yang ada di pikiran kita dan perasaan kita. Apa yang kemudian oleh guru saya, Master Edi, beliau sampaikan mind, body, dan soul. Jadi ada keterikatan yang sangat kuat sekali antara fisik kita dengan pikiran dan perasaan kita. Bahwa seorang itu akhirnya bisa mengalami tekanan darah tinggi disebabkan karena pikirannya. Ketika ada stres meningkat, maka adrenalin akan meningkat. Dan adrenalin dia akan menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah. Sehingga akhirnya hipertensi juga akan terjadi pada orang tersebut. Atau kemudian ketika dia stres, ketakutan, kecemasan, maka dia juga akan memicu asam lambung, sehingga akhirnya dia akan melukai dinding lambungnya, sehingga akhirnya kemudian membuat kondisi yang kita sebut sebagai gastritis atau sakit mah. Jadi sangat erat sekali kaitan antara pikiran kita, perasaan kita, dan fisik kita. Bahkan dalam banyak literatur disampaikan bahwa fisik itu hanya sekitar 30% dari tubuh kita. Yang kemudian membangun tubuh kita lebih besarnya adalah mind dan soul kita. Terkait dengan kondisi saat ini, maka yang memang harus kita kuatkan terlebih-lebih adalah bagaimana membuat mind dan soul kita menjadi positif tentang apapun yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah hadirkan. Sehingga akhirnya dia akan membuat tubuh kita menjadi lebih positif juga. Oke, kira-kira ini Pak Dewo bisa memberikan gambaran buat kita sebagai pengantar tentang holistik itu apa. Jadi memadukan antara hubungan pikiran, perasaan, dan fisik kita. Jadi fisik akan tergantung kepada pikiran dan perasaan kita. Kira-kira gitu insya Allah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Maulana. Ya, gambarannya seperti itu. Cuma kelihatannya saking semangat, cepet bener tadi. Ngomongnya kecepetan ya. Oh, gitu. Apa. Marinda sudah nangkep lah semua ya, seperti itu. Selanjutnya ditambahkan lagi dengan dikuatkan dengan Master Edi, nanti hubungannya dengan mengenai wellness. Silakan Master Edi. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum OKOC Wellness. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum OKOC Indonesia, Pak Iim Syamsi, dan juga kepada Ketua Umum OKOC Wellness, serta kepada teman-teman Dewan Pembina Pengurus OKOC Wellness. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh Ketum untuk sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan wellness. Tadi guru saya, Dr. Maulana, sudah sedikit menjelaskan tentang holistik. Alangkah baiknya kalau saya akan coba sharing, ada slide yang sudah saya siapkan. Nanti ini pun bisa diakses, akan saya kirim ke Bapak Ibu melalui OKOC Wellness. Baik, saya coba share ya, yang sudah saya persiapkan. Nah, ini saya nggak bisa share ini, Pak Ketum, saya nggak bisa share. Nah, bisa, Alhamdulillah. Ya. Jadi saya sudah siapkan ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang holistik ataupun wellness, itu ada satu kajian sekarang di dunia barat dan sudah sangat terkenal, mungkin di Indonesia yang belum begitu memaknai ataupun mungkin malah baru dengar ya. Jadi istilahnya itu adalah pengobatan secara energi, atau kalau dalam bahasa mereka itu dikatakan energy medicine. Ya. Hal ini alhamdulillah sudah saya tulis di satu buku yang saya kasih judul Cara Sehat Abad 21. Nah, jadi sesuai dengan tema kita hari ini, ketika di suasana COVID ini, itu banyak sekali teman-teman yang
menjadi takut dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan dalam konteks yang kedua. Yang pertama saya akan jelaskan dulu wellness. Namun sebelum saya jelaskan wellness, ini ada 3 kata kunci dalam bahasan kita siang hari ini. Tadi yang dikatakan oleh Dr. Maulana, kenapa kita perlu mendekati kesehatan itu secara holistik? Karena bagi umat Islam itu jelas ya, di surat 95 ayat 4 itu terjemahan bebasnya, manusia telah diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna, yaitu secara menyeluruh. Di situ dikatakan ada mind, body, and soul ya, ada pikiran, jasad, dan juga jiwa. Nah, kemudian kenapa kita bergabung di OKOC Wellness ini? Karena ada pendekatan secara holistik ini yang juga sudah di-endorse, bahkan sudah diterbitkan sama salah satu dokter yang terkenal di Amerika, di mana 2 bukunya, Emotion Code dan Body Code, itu diterbitkan di 16 negara. Dia katakan apa? 85% penyakit, baik fisik ataupun psikis, itu disebabkan oleh persoalan emosi. Ya. Dan yang satu lagi, temuan yang terbesar juga ketika kita bicara tentang mind soul medicine ataupun dikatakan energy medicine, itu adalah temuan dari Dr. Bruce Lipton ya. Beliau mengemukakan ada yang dikatakan epigenetika, di mana salah satu kesimpulannya dia katakan apa? Emosi negatif menghambat pertumbuhan. Sementara itu pikiran positif mendorongnya. Artinya apa? Dengan kita berpikir positif, itu yang insya Allah akan menyembuhkan. Menyembuhkan, bahkan dalam konteks imun sistem, Bapak Ibu, justru ketika pada emosi positif itulah imun sistem kita semakin kuat. Tetapi ketika kita ada emosi negatif yang muncul dalam pikiran kita, saat itu juga imun sistem kita sebenarnya off, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke wellness, karena kita berada di OKOC Wellness. Nah, jadi makna wellness itu sebenarnya ya, dia tidak hanya dalam konteks sehat. Karena kalau kita bicara konteks sehat, WHO saja mendefinisikan sehat itu secara wellness. Artinya tidak hanya secara fisik. Tetapi kalau kita pengen lebih jelas lagi tentang kesehatan secara wellness ini, itu orang sakit secara fisik, itu baru dikatakan fisiknya yang sakit. Karena apa? Sebenarnya banyak orang yang sebenarnya kelihatan fisiknya sehat, tapi dia sakit. Karena apa? Karena tadi ada mind, body, dan soul. Jadi ketika jiwanya bermasalah, ya, pikirannya bermasalah, yang dikatakan sakit mental, itu akan menjadi juga dikatakan sakit. Itu kenapa 3 dimensi ini harus seimbang. Kita bayangkan saja ya, sebagai contoh yang paling jelas di Indonesia ini, dengan adanya KPK, itu kita amati hampir setiap Jumat itu ada yang pakai baju oranye ya. Artinya mereka boleh jadi otaknya pinter, profesor, doktor ya. Boleh jadi badannya sehat. Tetapi kenapa mereka ditangkap oleh KPK? Karena tadi persoalan mental, mereka melakukan korupsi. Nah, itu juga penyakit Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks wellness, itu dia menyeluruh. Walaupun tadi sudah dibahas oleh guru saya, Dr. Maulana, bahwa sehat itu sebaiknya dilihat dari 3 dimensi, mind, body, dan soul. Nah, dalam slide ini yang saya gambarkan, ini ada 6 aspek di wellness itu. Walaupun ada juga yang mengatakan 8 aspek. Satu, yang paling utama itu adalah aspek spiritual, Bapak Ibu. Karena apa? Kita adalah makhluk spiritual, ya, makhluk yang nantinya akan kembali dalam bentuk ruh dikembalikan kepada Sang Pencipta. Kalau dalam kajian Islam tentu nanti ada alam kubur dan nanti ada alam akhirat ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sosial Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara dalam kehidupan ini, itu adalah dimensinya sosial. Kita banyak sekali hablum minanas ya. Di mana sekarang ini di beberapa provinsi sendiri mengistilahkan pembatasan sosial dengan adanya COVID-19 ini. Nah, tentu kita bicara di dunia kesehatan, kita bicara tentang wellness, kita bicara tentang holistik, ya. Nah, tentu di wellness juga ada untuk keluarga. Karena apa? Kalau kita lihat, sehat itu sendiri menjadi driver. Dia menjadi pemicu kehidupan. Makanya yang dikatakan kesehatan itu merupakan salah satu nikmat yang paling utama yang Allah hadirkan kepada hamba Allah, ya.
Nah, kemudian juga dari sisi career, seperti kita ketahui, teman-teman di OKOC ini mayoritas adalah pengusaha, entrepreneurship. Nah, apa hubungannya nanti di sisi career? Sangat jelas. Ketika dia punya beban mental, dia punya banyak yang dikatakan mental block, itu akan susah dia melakukan langkah secara cepat. Dia ingin melakukan langkah A, mencapai omset sekian, tapi di satu sisi kakinya seperti dirantai oleh mental block dia. Nah, disinilah kenapa peran kita di OKOC Wellness ini akan sangat membantu nantinya Bapak Ibu. Tentu di finansial sebagai alat tukar ya, keuangan sebagai alat tukar kehidupan, tentu menjadi satu indikator bagi kita nanti untuk pencapaian dalam konteks apa? Keseimbangan. Jadi roda kehidupan yang dikatakan wellness ini tentu menjadi kajian kita, menjadi support kita di OKOC, terutama OKOC Wellness yang akan mensupport OKOC Indonesia secara menyeluruh. Nah, ada lingkaran yang di tengah ini Bapak Ibu. Ini lebih kepada pendekatan di kalangan umat Islam ya, artinya yang senantiasa sembahyang ataupun berdoa ya, di mana ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari, maka dia harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, sincere ya. Kemudian dalam kehidupannya agar dia tidak terbebani dengan mental pikiran dia bahwa semua harus bisa dia selesaikan, dia senantiasa berserah diri kepada Allah. Itu kenapa ketika dia melangkahkan kakinya, dia sudah mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Nah, di sisi kanan dan kiri ini lebih kepada bagaimana kompetensi yang harus dimiliki ya. Artinya setiap pribadi itu adalah pemimpin, dia mempunyai kuah dan amanah. Kuah di sini kita katakan skill secara hard skill, amanah dikatakan habit secara soft skill. Nah, pada kesempatan ini saya diminta sama Ketum juga langsung menjelaskan apa sih salah satu tools yang kita gunakan di OKOC Wellness ini. Nah, itu yang saya akan perkenalkan Bapak Ibu, itu adalah Emotional Freedom Techniques. Nah, kenapa kita berani mengatakan Emotional Freedom Technique ini menjadi salah satu solusi ataupun alternatif? Karena seperti kita perhatikan di dalam salah satu hadis, itu dikatakan apa? Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kita buka pikiran kita to be open-minded ya, kita coba dengarkan dulu apa yang ditawarkan seperti konsepnya emotional freedom ini ya. Emotional freedom itu yang sering dipanggil di Indonesia itu dengan nama EFT. Nah, ini sebagai pendahuluan kita lihat ini penyederhanaan akupuntur. Biasanya kalau kita belajar akupuntur itu dikenalkan sekitar 361 titik lebih ya. Namun ketika kita belajar EFT cukup hanya dengan 7 titik. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di lain waktu. Baik Bapak Ibu, sekarang ada sahabat saya Profesor Abdurrahman yang menjadi pemberi pengantar di buku saya. Dia bicara bab yang dikatakan hakikat ya. Ketika dia mempelajari EFT, dia teringat dengan salah satu ayat suci. Dikatakan apa? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, EFT itu Emotional Freedom Techniques itu sebenarnya bahasa psikologi. Ya, emotional. Tapi dalam kajian lebih dalam, yang dikatakan tadi negatif emosi, itu sama dengan yang dikatakan penyakit hati. Ya, marah yang terlalu sampai dendam, itu kan dikatakan dalam psikologi penyakit hati. Tapi dalam kajian keagamaan, dalam hal ini yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali, itu menjadi suatu bab yang kajiannya dalam tazkiyatun nafs. Ya. Nah, hal ini juga diperkuat oleh hadis yang dikatakan apa? Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati ataupun jantung. Nah, itu yang kita katakan tadi masalah ruh ya. Bahkan di beberapa kalangan sufi, ruh itu dikabarkan semayam di jantung. Yang wallahu a'lam. Kita memang tidak bisa mengkaji bab ruh lebih dalam. Sehingga sahabat saya tadi mengatakan apa? Hakikat EFT adalah teknik penyelarasan jiwa. Itu yang dia kemukakan di introduction di buku saya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya barusan tadi ikut di program IT Award 2020 ya. Itu ada kata sambutan dari Menristek Profesor Bambang.
dia mengatakan apa sekarang dengan suasana COVID ini, itu nanti setelah selesai COVID itu ada diistilahkan eranya new normal, ya. Sekarang pun para dokter banyak menggunakan telemedicine, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita di bagian OKOC Wellness, karena ICEP, Asosiasi Praktisi EFT, itu sekarang hampir tiap minggu melakukan terapi gratis, ya. Itu hanya dengan tele, artinya melalui online, ya. Dan alhamdulillah itu berhasil. Walaupun tadi saya katakan keberhasilan itu, kesembuhan itu, insya Allah merupakan haknya Allah, ya. Kita hanya memberikan suatu metodologi. Nah, itu kita katakan pengobatan abad 21 karena apa? Karena temuan Einstein ketika membantah teori Newton yang hanya terlihat secara fisik, dia katakan apa? Everything is energy and that's all there is to it. Artinya kita ini semua energi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita katakan tadi ada energy medicine, sebenarnya pengobatan energi ini yang menjadi suatu alternatif yang sangat menarik saat ini. Bahkan ada kisah yang cukup viral dari salah satu mahasiswa di Amerika, karena dia disuruh pulang karena dia menderita COVID, sementara dia tidak bisa kemana-mana, dia hanya di kamar. Ibunya berpesan satu, nah, lakukan tapping selain berdoa kepada Allah. Jadi si anak ini terus saja tapping. Tapping itu adalah melakukan EFT. Ya mungkin ada juga yang lain dia lakukan, tetapi di viral dalam WA itu ya dia katakan tapping. Ya. Nah, karena apa? Ilmu yang dikatakan pendekatan EFT ini sangat erat dengan hadis qudsi, ya. Aku menurut prasangka hambaku. Karena tadi itu yang ditemukan oleh salah satunya Bruce Lipton. Artinya apa yang kita pikirkan itu yang akan kita jadi. Jadi apa yang kita pikirkan tentang kesehatan kita itu yang akan membuat tubuh kita sehat kalau kita berpikir positif. Nah, ini sebenarnya di dalam Islam sudah ada jelas kajian. Baik Bapak Ibu, secara cepat, kenapa dikatakan pengobatan abad 21? Yang pertama, ini ada quote dari saya, ya. Kita mengutamakan yang dikatakan pola hidup sehat 3P, pola pikir, pola makan, dan pola hidup, ya. Kemudian yang kedua, gaya hidup. Kenapa sekarang banyak orang sakit, ya? Itu seperti kanker, kardiovaskular, diabetes, itu dikatakan penyakit abad 21. Dan alhamdulillah dengan pendekatan kita, ya, di mana kita menjadi bagian dari yang kalau dalam pendekatan holistik itu di dunia kedokteran dikatakan apa? Complementary medicine. Artinya kita saling melengkapi, ya. Dengan dunia herbal, ya, dengan dunia kedokteran itu saling melengkapi, ya. Nah, ini kita banyak klien-klien kita yang kalau di kalangan kedokteran dikatakan harus minum obat seumur hidup, tapi alhamdulillah dengan pendekatan kita, insya Allah tidak perlu obat lagi setelah dia dinyatakan sembuh. Sebagai contoh, saya pribadi, ketika saya menjadi konsultan Dr. Hussein yang punya rumah sakit holistik di Wanayasa, itu darah tinggi saya itu cukup sangat mengkhawatirkan, ya, di atas 200. Ya. Waktu itu saya selalu diakupuntur oleh beliau. Tapi alhamdulillah sekarang setelah mengenal tapping, saya tidak perlu diakupuntur, cukup saya tapping, ya, dan alhamdulillah darah tinggi saya normal sehingga kita tidak perlu obat-obat kimia. Baik Bapak Ibu, saya teruskan. Ini yang saya katakan energy medicine tadi. Nah, itu pertama dikenalkan oleh Donna Eden, ya. Baik, saya lanjut. Nah, satu, peneliti yang sangat pro karena pendekatan EFT itu lebih dengan dikatakan psikologi energi. Dia katakan apa? Dari David Feinstein, bahwa banyak yang belum sadar dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, di mana pengobatan itu ada dari diri sendiri. Bahkan diperkuat oleh American Cancer Society, itu 60% kanker itu bisa dapat dihindari. Kalau apa? Mengubah gaya hidup, bagaimana kita selalu positif dan pola makan kita perbaiki. Kita kedepankan nutrisi, ya, bukan asal kenyang. Nah, ada satu hal Bapak Ibu. Ketika kita bicara dalam COVID-19 ini, ada yang heboh itu tentang dikatakan rapid test, ya. Apakah kita kena COVID-19 atau tidak. Nah, di EFT kita kenal itu adalah tes otot yang kita kenal dengan kinesiologi, ya. Jadi Bapak Ibu nanti saya tunjukkan selintas apa itu kinesiologi. Karena apa? Karena kita perlu lakukan di rumah buat diri kita dan minimal sekeluarga, ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kinesiologi, ini kita lakukan seperti ini Bapak Ibu. Jadi siapapun yang nanti kita mau tes, kita anggap dia sebagai klien ataupun receiver, ya. Kita sebagai
praktisi ataupun sender itu yang akan menekan tangan, ya, tangannya dibentangkan ke depan atau ke samping, nah itu ditekan. Pertama lakukan kalibrasi, ya. Kalibrasi, sebutkan nama. Kalau dia memang ditekan dan ditahan, itu akan kuat, ya. Nah, dengan dia menahan kuat berarti sesuai nama dia. Coba kita ganti namanya. Misalnya namanya diganti, nama saya Dewo. Walaupun yang tangan saya ditekan, itu biasanya terasa lemah. Nah, inilah yang dikatakan tes otot, ya. Tes otot ini bisa dilakukan diri sendiri, bisa juga dilakukan pihak kedua, dan juga bisa dilakukan kepada pihak ketiga, bahkan kita bisa melakukan remote, ya. Jadi kalau sekarang misalnya ada saudara-saudara pengen dicek, Pak Edi, apakah saya kena COVID atau tidak, bisa kita lakukan jarak jauh, ya. Karena ini sangat ilmiah, bisa kita lanjutkan kalau ada waktu. Nah, ini evolusinya, saya singkat saja, ya. Ini dia yang penemu tapping, tap, tapi masih dengan kombinasi titik 360 lebih, disederhanakan sama penemu EFT, saudara kita Gary Grace yang dari Amerika, ya. Baik, Bapak Ibu, caranya bagaimana? Nah, kalau kita ada waktu, di lain waktu kita jelaskan, ya. Ada 7 titik di tapping. Terima kasih, Mas Reddy. Betul, ya. Mas Reddy, biar penasaran, Mas Reddy. Oh, baik. Ya, iya, terima kasih. Biar penasaran saja, teman-teman. Ini baru pembukaannya nih, ya. Baru pembukanya dulu. Gitu. Jadi biar penasaran. Ya. Terima kasih, Mas Reddy. Ya, jadi, sip. rekan-rekan, audiens semuanya, itu baru seperti itu. Jadi, ternyata dari EFT ini dan dari Mas Reddy, kita nggak usah menggunakan alat, bisa rapid test dari rumah. Mas gitu ya, Mas ya? Iya. Nanti, insya Allah kita akan ada sesi khusus. Insya Allah. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah. Iya. Siap. Selanjutnya, ini tinggal 10 menit lagi nih. Masih ada 3 pembicara. Oke, saya langsung masuk ke pembicara dulu. Nanti ada, karena tadi Mas Reddy menyebutkan imun, saya akan undang satu pembicara, yaitu Bapak Isur Agung Dwi Jasa Putra, yang akan bahas masalah sebuah anugerah Allah diberikan kepada manusia, yaitu imunitas tubuh. 3 menit, mohon maaf Pak Pembina Agung. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agung. Saya dari Gerakan Cinta Imun Sehat. Itu adalah satu gerakan yang kita dirikan di mana kita ingin berbagi, di mana kita bisa menggunakan kembali dalam tubuh kita yang namanya sistem imun. Tapi sekali lagi ini berkaitan seperti kata tadi ya Mas Reddy, bahwa kita berkaitan dengan pikiran, pola hidup, ya, habit. Jadi saya hanya spesifik bicara tentang kenapa sistem imun itu menjadi luar biasa, dan hari ini dibahas di mana-mana. Dan masih banyak dunia kesehatan yang belum menggali tentang sistem imun. Jadi sistem imun itu secara dasar dia adalah pondasi. Kalau sistem imun bagus, sistem saraf ikut bagus, sistem kesuburan ikut bagus, sistem pencernaan ikut bagus, sistem jantung ikut bagus. Semua sistem yang lain, langsung maupun tidak langsung, akan berhubungan dengan sistem imun. Bahkan di tiap-tiap organ tubuh kita pun ada tentara imun. Nah, ini saya bagi informasi bahwa sudah ada penemuan di mana kita bisa kembali, ya, membuat pintar kembali dokter pribadi ciptaan Allah dalam tubuh kita yang namanya sistem imun. Dulu pertama kali sistem imun itu dipintarkan pada waktu kita minum ASI. Makanya sekarang begitu bayi lahir, segera harus menyusui. Pada zaman dulu, zaman nenek kita, susu pertama itu susu basi. Kenapa segera menyusui? Ternyata bukan hanya nutrisi terbaik yang ibu kita berikan pada waktu kita baru lahir, tapi juga imun IQ, pendidik sistem imun. Ya, segala rekaman pengalaman kesehatan seorang ibu yang sudah terbentuk di dalam tubuhnya, antibodinya. Jadi waktu kita nyusu pertama, kita dapat bukan hanya nutrisi, tapi juga pendidik sistem imun, imun IQ, ya, atau namanya transfer factor, ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan transfer factor, itu pendidikan pertama waktu minum ASI. Kedua kali kapan? Pada waktu kita imunisasi, ya. Disuntik BCG, DPT, polio, sistem imun kita mengenali, merespon, sehingga punya memori, mengalahkan dan punya memori, sehingga kita punya antibodi. Pertanyaannya, udah berapa puluh tahun kita tidak pernah didik kembali sistem imun kita. Walaupun kita makan makanan terbaik, walaupun kita makan segala macam sumber makanan, tapi kita tidak bisa dapatkan itu semua pendidik sistem imun kecuali dari makhluk hidup yang baru melahirkan. Ya, sekarang sudah bisa kita temukan
dari susu konsum sapi tahun 80, tahun 2002 dari kuning telur ayam karena ayam tidak menyusui, oleh Allah dititipkan imun IQ, antibodi induk ayam di dalam kuning telur ayam, dan 2007 kita ketemu nanoteknologi sehingga sangat kecil dan cepat bereaksi. Intinya adalah sistem imun itu secara garis besar punya 3 masalah. Pertama, kalau dia lemah. Kalau dia lemah, semua virus, kuman, bakteri, parasit, jamur bisa masuk, dan tumor kanker bisa muncul. Sehingga hampir rata-rata semua produk kesehatan bicaranya bagaimana meningkatkan sistem imun. Nah, penemuan yang saya bicarakan ini sudah bisa meningkatkan sistemnya sampai 437%, 4 kali lipat lebih. Jadi dibantu dengan mungkin dengan pikiran yang positif, pola hidup yang baik ya, dengan kita mendidik sistem imun, kesehatan kita maksimal. Banyak sekali yang sudah terbukti terbantu pada waktu masa-masa sekarang ini. Itu masalah yang pertama. Masalah kedua, sistem imun bisa jadi punya masalah bukan karena dia lemah sehingga perlu dikuatkan, tapi dia hypersensitif, terlalu sensitif, sehingga dia perlu ditenangkan seperti orang asma, orang alergi, ya, sebagian dari sinusitis, ya, dari apa? Dan banyak orang bilang alergi atau asma tidak bisa sembuh. Tapi hari ini tubuh kita punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Dengan penemuan tadi yang dokter Edi ciptakan, tubuh kita punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Allah sudah ciptakan tubuh kita sempurna. Jadi itu kemampuan kedua. Kemampuan yang ketiga, sistem imun bukan hanya lemah perlu dikuatkan atau dia hypersensitif perlu ditenangkan, tapi mungkin dia bodoh, dia kacau sehingga bukan menyerang musuh tapi menyerang tubuh sendiri. Dan itulah kita sering dengar istilah penyakit autoimun. Banyak terjadi di Solo karena mereka banyak minum ramuan-ramuan jamu, tapi kalau sistem imunnya bodoh, dia bukan menyerang musuh tapi menyerang diri sendiri, dan ini yang kita pahami. Jadi intinya adalah dalam waktu yang singkat ini bahwa dalam tubuh kita Allah sudah ciptakan punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri, ya, salah satunya melalui terapi sistem imun, di mana sistem imun itu ada dokter pribadi ciptaan Allah dalam tubuh kita yang bisa dibuat pintar kembali, pertama kali melalui minum ASI, kedua kali imunisasi, sekarang dengan penemuan yang ada dengan melalui transfer factor. Itu yang saya pahami sekarang, dan saya bersyukur tadi saya dapat ilmu yang bagus dari Dr. Maulana, dari Pak Edi, ya, luar biasa, karena ini saling berkaitan. Dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa dapat ilmu yang bermanfaat lagi dari Pak Nur Firdaus, ya. Terima kasih Pak Dewa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung, ahli imun Indonesia. Kemudian kita tadi mendengar Pak Maulana nyebut Master Edi dengan guru, kemudian Pak Master Edi juga mau dipanggil sebagai guru juga, kemudian juga Agung jauh guru. Karena memang di OKC Wellness kita biasakan Bapak Ibu, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Nah, di sinilah sekolah kita. Ya, selanjutnya kita akan undang Profesor Nur Firdaus, kita sebutnya Pak Prof ya, Pak Nur Firdaus yang jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Alhamdulillah nggak kena lockdown ya. Ya, beliau mungkin akan bicara mengenai ternyata herbal Nusantara memiliki daya dahsyat juga, khususnya untuk meningkatkan imunitas tubuh juga, dan juga ternyata bisa dikemas sebagai sebuah alat pertahanan untuk corona kita saat ini. Silakan Pak Nur Firdaus. Speak mic-nya belum diaktifkan. Mbak Vika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Terima kasih. Ketemu Iim yang baik hati. Ya? Alhamdulillah. Ketua Umum OKOC Indonesia, namanya didengar sampai Malaysia. Ya. Yang baru lagi. Yang baru lagi adalah Ketua Umum Wellness Center Indonesia, ya. Amin. Ya. Ya, ini juga saya yakin ke depan antara bisnis serta kesehatan ini sudah satu mata uang, ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya pikir OKOC Indonesia sudah bergerak membuktikan dirinya selama sekian waktu, sudah menjadi perbincangan teman-teman saya di Malaysia, di Singapura juga bahkan, ya. Nah, hari ini kita dilengkapi sebenarnya. Dilengkapi, ditambahkan lagi sesuai dengan kasus COVID ini, ya, bahwa ternyata bisnis itu bisa kacau ketika Pak Dewo itu tidak segera muncul, kira-kira begitu.
Oleh karena itu, maka hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada guru-guru semuanya, kepada Dewan Pembina semuanya, dan teman-teman OKOC yang di sana. Saya pikir ini adalah acara perdana yang akan memberikan inspirasi bahwa, menurut saya begini ya, bahwa untuk menyelesaikan masalah COVID ini, ataupun nanti setelah COVID ini, saya pikir nanti COVID ini akan jadi seperti flu, kira-kira seperti itu ya. Orang akan datang 7 hari sembuh sendiri, kira-kira seperti itu, harapannya begitu. Tapi hari ini COVID ini menyatukan kita semuanya, menyadarkan kita semuanya bahwa yang pertama adalah bahwa pengetahuan modern ya di dunia kedokteran ya. Saya lihat sendiri di Malaysia, saya lihat sendiri di beberapa negara, itu akan cepat menangani COVID ini ketika menggandeng teman-teman yang punya pemahaman yang berbeda tentang kedokteran, tentang kesehatan maksud saya. Jadi tadi Dr. Maulana, kemudian pembicara dari EFT, Pak siapa tadi Pak? Pak Dewo? Master Edi. Dr. Edi, mohon maaf saya terlambat ya. Itu kita kombinasikan. Makanya saya lihat di Indonesia banyak orang, saya yakin sekali banyak yang merasa telah membantu teman-teman yang memiliki gejala COVID ataupun sudah kena COVID, kemudian sembuh dengan masing-masing metodenya. Saya yakini dan itu sangat bermanfaat. Oleh karena itu hari ini Wellness Center saya pikir adalah tempat ya, OKOC Wellness adalah tempat yang sangat strategis untuk menampung semuanya, merangkul semuanya ya, baik itu dokter, baik itu terapis, baik itu herbalis, baik itu terapi energi, baik itu terapi akupunktur, semuanya kita bisa rangkul semua dan membantu bangsa kita untuk segera mengakhiri COVID-19 dan COVID berikutnya. Ya, menurut saya seperti itu. Nah, saya diberikan tugas oleh Pak Ketum OKOC Wellness, Pak Ketum OKOC, ya, itu untuk menyampaikan tentang bagaimana Hasanah Herbal Nusantara bisa membantu menyelesaikan masalah COVID ini. Kalau Anda bertanya ke saya, mungkin hampir tidak ada kata tidak buat saya, ya, untuk menyelesaikan masalah yang hampir belum ada di jurnalnya. Ya, kenapa begitu? Kenapa begitu sangat percaya diri? Karena saya bersama teman-teman lain ya itu sudah melihat sendiri di beberapa negara. Ternyata mereka yang cepat ya mengambil aksi atas masalah COVID ini, mereka cepat selesai mengatasi masalah COVID. Nah, salah satunya adalah memang COVID ini sangat tergantung dengan leadership. Tergantung sangat dengan leadership pemerintah. Tetapi karena kondisi dan sebagainya kita tahu sendiri, ketika leadership ini diandalkan, tentu tidak bisa sendiri saja. Kita butuh tambahan support baru, yaitu apa? Yaitu para penggerak, para pemerhati, para dokter dan para orang-orang yang peduli kesehatan. Saya yakin sekali di antara teman-teman kita semuanya banyak yang punya kemampuan itu. Nah, hari ini OKOC Wellness Center ini, Wellness Indonesia ini, saya yakin akan memberikan solusi ke depan. Kalau saya siapkan ya, menyiapkan diri, bahkan Pak Ketum, saya menyiapkan diri. Ramuan herbalnya sudah siap, Prof? Ramuan herbalnya sudah siap? Untuk semuanya siap. Ya, untuk semuanya siap. Untuk saya siap. Bahkan saya dengar kemarin ada makanan antivirus juga semua ya. Ya, saya siapkan karena wellness ya. Wellness itu Halo, aduh. Iya. Oke, sorry. Kedengaran ya. Karena healthy ini menentukan. Ya, karena healthy ini menentukan wealthy, maka hari ini saya mengajak teman-teman semuanya yang bergerak di bidang kesehatan, di bidang apapun, terapi dan sebagainya, kita mari ayo sama-sama. Saya yakin sekali kalau ini kita terjun bersama, COVID bukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Ya, tidak terlalu mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Ketika kita mengambil protokol standar, itu mengkhawatirkan. Coba bayangkan ketika kita harus bikin ventilator, ada berapa ventilator yang dibikin? Nah, ini sesuatu yang seharusnya bisa kita efisienkan. Nah, dengan Herbal Nusantara, saya punya pengalaman dengan teman-teman lain, tentu ini tidak mandiri ya, ini tidak segalanya, saya pikir ini tidak segalanya, tadi sudah disampaikan betul, saya setuju, ada pikiran, ada jiwa, ada fisik. 3 hal ini kita satukan.
Kalau ini bersatu, cabang setiap tempat mempromosikan ini semua, saya yakin sekali wellness, OKOC Wellness ini akan menjadi solusi yang berdampingan dengan entrepreneurship yang sudah dibangun oleh OKOC. Ya, karena kita tahu bersama sekarang ini ketika orang-orang pada tidak sehat, bisnis mandek. Ketika bisnis mandek, maka orang-orang tidak sehat. Kan kira-kira seperti itu. Makanya saya yakin sekali wellness, OKOC Wellness, selamat Pak Ketum, ya. Ya, terima kasih Prof. Sudah mulai start ini, kemudian saya menyediakan diri untuk berbagi dengan OKOC Wellness, OKOC, apalagi OKOC Indonesia. Saya yakin OKOC Wellness ini akan menjadi salah satu penggerak ekonomi yang sangat menyentuh, ya. Oleh karena itu kita dukung bersama. Bagaimana caranya? Sesulit apapun caranya, kita harus bisa, ya. Insya Allah Herban Nusantara, kalau saya akan jabarkan, tentu 3 menit nggak cukup. Nanti ada waktunya, Prof. Ya, ada waktunya. Tetapi yang pasti OKOC Wellness ini akan memberikan sentuhan teknologi, sentuhan pengalaman, sentuhan racikan yang akan nanti kita bisa sebar untuk teman-teman semuanya. Amin. Satu, membangun kesehatan. Yang kedua adalah membangun harapan bahwa dengan kita bisa sehat, ekonomi bergerak. Dan terakhir lagi adalah hal baru yang nanti akan saya sharekan kepada teman-teman semuanya. Semua makanan teman-teman OKOC yang sudah punya PRT ataupun belum, ataupun teman-teman yang sudah punya produk suplemen yang ada BPOM ataupun belum, ya, saya akan bantu, saya berikan aktivator alami supaya makanan yang dia punya efek terhadap imun. Jadi entah itu minuman, entah itu makanan, entah itu mungkin lemon, entah itu cake, ya. Saya akan share, ya, saya akan bagikan untuk disimpan dulu, Prof. Kepada teman-teman semuanya. Ya, siap. Disimpan dulu, Prof, ya. Iya. Cukup, Prof. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat berlibur di Kuala Lumpur. Ya, salam buat keluarga. Ya, teman-teman, gitu dari Pak Nur Firdaus. Dan siap-siap, Prof, nanti menjadi salah satu untuk Wellness Village kita. Insya Allah, mohon doanya. Kita ada program Wellness Center, Wellness Store, kemudian juga Wellness Village, yaitu sebuah desa di mana nanti kita melakukan penganakan holistik. Mungkin nanti seperti yang di Purwakarta, nanti di mana beragam keilmuan dan skill kita gabungkan di sana. Mudah-mudahan nanti kita ada di Jonggol dan juga di Panjalu. Di sini kalau nggak salah juga ada nih orang Jonggolnya. Amin. Ya, selanjutnya kita dapat waktu sampai asar nih. Jadi terakhir, buat not least, kita akan dengarkan dari Sujok Indonesia. Apa itu Sujok sih? Sebuah metode yang baru masuk, tapi luar biasa kecepatannya. Nah, sekali lagi, kita setelah acara ini, nanti kita akan ada 3 sesi lagi. Dan 2 sesi akan dihadiri insya Allah oleh founder kita, Bang Sandiaga Uno. Jadi nanti sesi tanggal 6 dan tanggal 13, insya Allah 2 pembicara dengan Bang Sandi. Jadi perdalam. Nah, nanti dari 2 pembicara, silakan persiapkan materinya yang menarik untuk Bang Sandi. Selanjutnya, silakan Pak Dr. Gigi Maulana Gatot, co-founder Sujok Indonesia. Oke, ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dewo. Tadi kita sudah mendapatkan banyak ilmu. Insya Allah dalam waktu sekitar 3 menit ya jadinya. Insya Allah kita akan coba untuk berbagi cerita tentang Sujok, satu teknik sederhana yang ditemukan dan dikembangkan oleh Profesor Park Jae-woo di Korea, yang alhamdulillah berangkat dari riset beliau dari tahun 53 sampai tahun 87, kemudian di-share ke dunia, dan alhamdulillah di tahun 2019 kemarin kita bawa ilmu ini ke Indonesia, dan alhamdulillah respon dari masyarakat sangat banyak karena memang teknik ini sangat mudah. Dia bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, karena menggunakan apa yang ada dalam diri kita, yaitu menggunakan su dan jok. Su itu artinya tangan, jok itu artinya kaki. Jadi kita akan menggunakan tangan dan kaki untuk membangun kesehatan tubuh kita. Ketika tadi Mas Edi, guru saya, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengoptimalkan pikiran dan perasaan. Kemudian tadi Pak Agung juga berbicara kepada kita tentang bagaimana mengoptimalkan teknologi, dan juga tadi Profesor Firdaus juga bicara tentang kita bagaimana mengoptimalkan herbal yang ada di Indonesia untuk bisa membangun kesehatan tubuh kita. Maka kemudian kita dengan ilmu Sujok ini kita akan bisa membangun sisi kekuatan tadi, kesehatan tadi, dengan pelan-pelan ya, kecepatan ngomongnya ya, dengan apa yang ada di tubuh kita masing-masing. Jadi
senjatanya ada di dalam tubuh kita, yaitu tangan dan kaki. Mungkin saya mau share sedikit slide kali ya tapi nanti kita akan bahas detail saat pertemuan lanjutan. Ini maksudnya di mana? Dokumen. Itu oke. Maaf, ini ada apa? Atau sederhananya ini saya akan tunjukkan lewat apa? Bisa ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat OKOC Wellness, jadi kita akan melihat bagaimana kemudian Profesor Pak Dewo melihat bahwa tangan kita ini mirip dengan tubuh kita. Sehingga akhirnya tangan ini akan bisa kita gunakan untuk membangun kekuatan tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Profesor Pak Dewo, beliau menyampaikan adanya ilmu yang kita sebut sebagai korespondensi. Korespondensi artinya kesamaan. Jadi ada kesamaan antara tangan dan telapak kaki dengan tubuh kita. Mari kita coba lihat sedikit peta seperti ini, ya. Jadi kalau kita bayangkan tangan kita ini persis seperti tubuh kita. Kita punya tubuh itu, dari tubuh kita, dari batang tubuh kita, itu keluar ada 5 bagian. Ada kepala, ada 2 tangan, dan ada 2 kaki. Kalau kita lihat, di sini ibu jari kita, ini memiliki 2 bagian, yaitu ini adalah bagian kepala, dan kemudian ini bagian leher. Dan 2 jari ini, yang ada di jari telunjuk dan jari kelingking, yang menggambarkan tentang tangan kita. Dan di 2 jari ini, yaitu jari tengah dan jari manis, menggambarkan kaki kita. Bisa kebayang ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat OKOC Wellness, ini seperti tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita punya permasalahan pada kepala, maka kita tinggal mengarahkan. Jadi ada banyak teknik yang bisa kita lakukan nanti. Bahasan tekniknya seperti apa, kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah. Sederhananya adalah juga kita memanfaatkan pijatan yang bisa kita lakukan lewat tangan kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pusing nih, maka kita tinggal pencet saja di daerah kepala. Ini kepala ya. Kemudian juga kalau misalnya ada lehernya sakit gitu ya, berat, maka kita bisa memijat daerah belakang ini. Ini adalah tulang leher kita. Maka kita tinggal memijat wilayah sini. Karena ini tadi di depan adalah daerah leher, maka di belakang ini adalah tulang leher kita. Kemudian kalau misalnya lututnya sakit, maka lutut ada di kaki. Kaki letaknya ada di sini, di 2 jari ini. Kaki letaknya di sini. Ini paha, ini betis, ini telapak. Maka kalau kita lutut kita sakit, maka kita tinggal melakukan pemijatan di wilayah sini saja. Nah, sesederhana ini kemudian teknik ini kita ajarkan, tapi mungkin karena waktunya cuma sebentar, maka Bapak Ibu bisa mengingat, tapi nanti insya Allah kita akan share juga slide-nya ke Bapak Ibu lewat OKOC Wellness, sehingga nanti mudah-mudahan bisa menjadi panduan untuk perawatan di rumah. Dan nanti juga ada materi banyak yang bisa kita share juga, terutama terkait dengan bagaimana cara penanggulangan kegawat daruratan Pak Dewo. Dan itu insya Allah nanti kita akan bahas secara bersama insya Allah. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan karena juga sudah masuk waktu asar. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran singkat tentang sujok itu seperti apa. Saya serahkan kembali kepada Pak Dewo. Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari email. Mungkin nanti bisa dijawab atau Pak Edi. Tapi sebenarnya tadi pertanyaannya sudah dijelaskan di awal. Iya. Apa sih holistik gitu? Iya. Tapi bolehlah, mungkin nanti ini baru masuk ya. Iya. Silakan 2 menit aja Pak Dr. Maulana, 2 menit Pak. Ya, oke. Holistik artinya terpadu. Jadi kita melihat bahwa
sehat atau tidaknya diri kita ini tergantung dari keterpaduan yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi kita melihat bahwa sehatnya kita itu tidak hanya dari fisik, tapi lebih besar sebenarnya apa yang ada di pikiran dan di perasaan kita. Bahkan mungkin tadi seperti saya sampaikan di awal, mungkin fisik ini hanya 30% saja, sisanya 70% ditentukan oleh pikiran dan perasaan kita. Contoh tadi saya memberikan tentang tekanan darah tinggi yang disebabkan karena kita cemas atau kemudian kita ketakutan sehingga akhirnya membuat imunitas tubuh kita menjadi rendah. Sehingga virus akan mudah untuk masuk kepada kita. Oleh karena itu, hal yang juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pada kondisi seperti ini yang harus kita lakukan adalah lepaskan kekhawatiran, serahkan kepada Allah, dan yakinkan bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan ketika kita juga menguatkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah, bahwa dialah yang menjadi penentu kehidupan kita. Insyaallah itu. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan juga tadi. Apakah kira-kira bisa sembuh tanpa obat? Nah, ini menarik pertanyaannya nih. Mungkin sedikit karena saya juga berkecimpung juga di bidang holistik juga, Mas. Jadi insya Allah kita punya keyakinan bahwa obat adalah salah satu media saja. Jadi insya Allah tadi main body and soul. Jadi kalau obat itu termasuk yang di treatment di bodinya. Sedangkan mainnya dan soulnya memang juga harus dikuatkan. Tapi insya Allah kekuatan dalam diri juga bisa membantu itu. Tapi yang paling utama adalah ketiga-tiganya, gabungan dari ketiganya. Obat juga kita berikan, kemudian kita ketenangan jiwa, kemudian juga pikiran kita. Jadi pikiran kita tenang, menghasilkan ketenangan jiwa kita, dan kita ikhtiar dengan obat-obatan yang ada di lingkungan kita. Itu gabungan ketiganya, insya Allah seperti itu. Ya, mungkin Pak Maulana atau Mas mau nambahkan? Ya, silakan Mas Freddy. Baik, coba saya tambahkan ya. Jadi tadi yang dijelaskan oleh guru saya tentang holistic mind, body, and soul, dan ditambahkan oleh Pak Ketum, itu sebenarnya ada 3 hal ketika kita bicara kesehatan tentang holistik. Itu dikatakan 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup. Pola pikir inilah yang didekati dengan cara EFT. Ya. Kemudian pola makan, itu tadi ya dari Pak Firdaus dan Pak Agung ya, cerita tentang herbal Indonesia ataupun expector. Itu di pola makan, atau kalau di kalangan kedokteran itu malah dijadikan toga, tanaman obat keluarga. Itu makanan-makanan mulai dari kunyit, bawang putih itu jadi bagian untuk kesehatan. Ya. Dan yang ketiga itu pola hidup. Ya. Nah, pola hidup ini sebenarnya bagaimana tadi kita dari kualitas istirahat kita, kualitas minum kita, ya, termasuk juga kualitas dari sisi bagaimana tadi tetap mengacu kepada pola pikir. Nah, jadi dalam hal ini, kalau ditanyakan apakah bisa tanpa obat, itu tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya itu psikis, pemicu utamanya, insya Allah tanpa obat pun bisa. Tapi di kita, secara holistik, obat yang kita maksud itu adalah herbal. Ya, herbal, ataupun seperti yang dikatakan Pak Agung dan Pak Nur tadi ya, sesuatu yang tidak dari zat kimia. Karena apa? Di tubuh kita sendiri sudah ada zat kimia. Herbal itu adalah sesuatu yang memang dari alam, itu yang sangat baik buat tubuh kita. Tapi kalau obat-obatan, kalau di kalangan kami yang di EFT, itu bisa dilakukan dalam hal emergensi. Misalnya sekarang dia udah dengan dokter harus pakai obat, kita nggak boleh suruh berhenti. Tapi dengan pendekatan yang kita lakukan, lama-lama dokter sendiri yang mengatakan, oh kayaknya obat Anda stop. Ya? Jadi itu kira-kira. Jadi kita lebih mendekati secara komplementari, tapi ada beberapa prinsip yang juga menjadi bagian dalam konteks holistik ini. Mungkin begitu, Pak Ketum. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Ini kita masih ada waktu sampai 4 ternyata tadi. Alhamdulillah dikasih waktu lagi. 3-12. Ya, silakan mungkin ada, kita buka sesi saja. Tanya jawab, bebas. Mungkin bisa dibantu nanti. Oh iya. Silakan kalau ada pertanyaan atau audiens atau silakan kalau ada mau yang bertanya.
atau resen aja. Mungkin nanti lihat grafiknya. Ini Pak mau pamit itu. Ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ketum. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Anda mau pamit karena WFA, Bang harus keluar dari kantor. Harus Siap, Ketum. Mangga, sama-sama. Join ya. Siap, Pak Sonjai. Terima kasih, Pak Sonjai, atas ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Ya, Pak Sonjai ya. Mengurus wellness. Selanjutnya ada yang lain mungkin? Ya, jadi Bapak Ibu, insya Allah pertemuan kita siang ini hanya bisa dikatakan sebagai pembukaan saja, preview dari nanti pertemuan-pertemuan ada 3 lagi. Tanggal 6 dan tanggal 13, insya Allah kita akan bersama dengan Bang Sandiaga Uno untuk membahas 2 topik dengan 2 narasumber, dan tanggal 13 juga 2 topik dengan 2 narasumber. Dan terakhir nanti minggu keempat kita berharap kita bisa berkumpul lagi dengan seluruh para pembina dengan harapan bahwa OKC Wellness bisa membawa sebuah gerakan, yaitu gerakan wellness Nusantara. Dalam artian kita berharap bahwa ada loh sebuah pendekatan juga di bidang holistik yang bisa membantu permasalahan kesehatan kita, dan bukan hanya masalah kesehatan saja. Oleh karena itu nanti insya Allah kita akan gabung lagi dan nanti kita invite. Silakan mungkin kalau ingin mengundang teman-teman yang lain. Ya, siap. Ya, silakan Pak Ketot. Atau mungkin masih ada waktu sebentar, Pak Agung Bija, masih ada waktu. Silakan Pak Agung ingin menambahkan mungkin. Atau Pak Prof. Nur Firdaus, silakan kalau ingin memberikan tambahan. Saya pikir ya ini tadi sudah sangat lengkap. Kalau saya mau kasih sharing ide, yang paling penting betul wellness ini mencakup 3. Kalau ada pertanyaan butuh obat apa tidak, ya kan? Maka jawabannya pun ada di tiga aspek tadi, ya kan? Bahwa kalau obat itu adalah makanan, maka sayur-sayuran adalah herbal, makanan harian. Oke. Buah-buahan adalah herbal, makanan harian yang kita gunakan untuk fisik kita. Kemudian untuk jiwa kita tentu makanannya adalah doa, ibadah, kekhusyuan, kemudian membaca Al-Qur'an, ya kan, kemudian tahajud, itu adalah makanan batin kita. Itu akan menyehatkan, dan kemudian main kita, pikiran kita. Apa itu? Pengetahuan kita tentang seni berpikir kita, menerjemahkan sesuatu. Misalnya kayak sekarang ini, saya sangat setuju mindset yang harus diubah. Bahwa ketika COVID ini adalah penyakit yang sangat mematikan yang tidak ada obatnya. Ketika jargon, propaganda seperti ini tidak dikoreksi ya dalam mindset pikiran kita, maka yang memunculkan reaksi pada masyarakat umum adalah bahwa dia akan sangat ketakutan, itu satu. Ya. Yang kedua, ketika dia dikasih penawaran apapun, ya, yang oleh pihak-pihak yang dianggap tidak punya wewenang menyampaikan itu, ya, maka dia akan tolak secara pikiran. Nah, mindset pikiran tadi harus diobati dengan cara apa? Dengan cara berpikir yang benar. Saya pikir EFT tadi akan membuka gerbang pintu bawah sadar supaya orang itu yang tadinya punya mindset ini tidak bisa diobati, ternyata ada obatnya. Buktinya hari ini sudah pada ngaku, oh ini sembuh pakai ini, sembuh pakai itu sembuh, kira-kira begitu. Nah, EFT ini menjadi gerbang pertama ya sebelum dimasuki obat apapun. Nah, kemudian tadi ada sujok, terapi sujok, ini juga sangat menarik menurut saya. Jadi fisik kita setelah seni berpikir ya, badan yang setelah dikasih makan tadi perlu perawatan. Nah, sujok ini memberikan jawaban yang sangat tepat, yang sangat alami. Dan satu lagi adalah tentang imunitas ya. Saya pikir ini juga makanan
inti daripada makanan yang berhasil dicerna, ya, makan menghasilkan imunitas yang bagus. Ini saya ingin sampaikan, apakah ini butuh obat? Semuanya memerlukan obat. Kenapa ini memerlukan obat? Agar ekonomi bergerak. Kenapa memerlukan obat? Agar para petani-petani kita yang menanam jahe, yang menanam apapun di sana, itu laku dan bisa dibeli. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Setelah itu untuk siapa? Untuk dunia. OKOC Wellness Center ini, wellness ya, itu punya peluang besar untuk mengekspor produk-produk rempah kita. Saya ingin kasih sedikit bocoran. Di Sulawesi, ya, beberapa pejabat sudah ekspor itu ke beberapa negara, ya. Yang di Cina yang dipakai masuk di berita itu obatnya dari Indonesia, oke? Nah, akhirnya dipakai di sana dan sekarang dikembalikan ke sini. Nah, hari ini OKOC Wellness ditantang untuk membuat sekarang ditantang untuk membuat apa? Wellness juga bagian berikutnya adalah makanan sehat, yaitu masalah pangan, ya. Nah, hari ini serabut kelapa kita banyak diekspor ke luar negeri, ya. Untuk apa? Untuk media tanam. Oleh karena itu, saya yakin kalau pertanyaannya ini butuh obat apa tidak, semuanya butuh obat. Supaya apa? Supaya bergerak ekonomi dari hulu ke hilir dalam konteks yang nanti kita manage, ya, dan kita atur dalam OKOC Indonesia ke depan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Prof. Ya, Prof. Ya. Maaf, Prof. Kalau Prof kan sudah sering melihat ke berbagai negara gitu, pengobatan banyak fenomena bahwa banyak warga Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat. Sebenarnya apakah Indonesia tidak ada tempat untuk berobat? Hari ini pertemuan kita ini para master, ya, para teman-teman penggerak ekonomi, ini jawabannya sudah. Ketika Indonesia sudah canangkan tentang medical tourism 10 tahun yang lalu, kemudian kita ini ternyata sudah kalah ketinggalan 10 tahun oleh Malaysia, ya kan? Kenapa Malaysia begitu antusias, ya, diterima oleh warga-warga kita yang kaya? Per tahun 100 triliun loh anggaran orang-orang kaya kita itu pergi ke Malaysia dan sekitarnya. Karena apa? Di sini ternyata dikombinasi ada EFT, ada Sujok, ada apa yang tadi dibicarakan tadi dikombinasi. Nah, tentu mereka kombinasi pula dengan teknologi dan kedokteran. Nah, saya berharap OKOC Wellness ini sudah ada jawabannya semuanya. Kalau mau tanya tentang mindset, EFT sudah berbicara tentang psikologi, EFT sudah berbicara tentang fisik, tadi ada Sujok berbicara tentang imunitas, Transfactor tadi berbicara bagaimana bisnisnya. OKOC Indonesia sudah membawahi, sudah mengkoordinir, sudah terjaring seluruh Indonesia, dan sudah dikenal di dunia. Ini makanya saya sebut, ini adalah dua mata uang yang harus dipelihara. Apakah banyak masalah? Pasti. Jangan anggap apa yang kita canangkan, apa sesuatu yang luar biasa dari kita tidak dilawan, tidak halangi. Pasti ada halangan. Siapkan diri untuk menghadapi halangan itu, entah itu bully, ya, entah itu cemoohan, entah Anda dibilang tidak punya jurnal ilmiah, entah Anda dibilang Anda tidak punya evidence base, itu biasa, ya. Kalau Anda mau sukses, kita semuanya mau sukses. Pak Ketum, siap-siap. Bully adalah jalan kuat untuk kita menjadi kuat untuk lebih sukses. Oke? Terima kasih, Bro. Terima kasih. Ya. Tapi insya Allah, dari EFT juga jurnal sainsnya luar biasa, komplit, kemudian imunitas, transfer jurnal ilmiah luar biasa. Oke, kemudian iya, apalagi itu? Faktor juga jurnal ilmiah luar biasa. Herba Nusantara juga ada, Prof. Penelitiannya, Prof. Luar biasa. Iya, oke. Ya, ini kita sudah mendekati pukul 3:30, tinggal 2 menit lagi. Mungkin terakhir penutup, ada mungkin tambahan dari PGO, Pak Iim? Ya, cukup Pak Dewo. Terima kasih luar biasa ilmunya. Saya dapat sharing dari teman-teman yang ahlinya. Dan insya Allah memang Indonesia harus sehat. Jadi dengan OKOC Wellness, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Dan sehingga yang tadi Prof. Nur bilang, kalau kita sehat semua, akan berputar terus ekonomi. Akan betul. Kerja terus, lapangan kerja banyak tercipta kembali. Amin. Ya, itu aja, kita semangat untuk bisa membangun bangsa ini kembali pulih. Terima kasih. Terima kasih Pak Iim. Narasumber lainnya Master Edi, Prof. Nur, Pak Dr. Gigi Maulana, dan juga Pak Agung. Terima kasih banyak. Ya.
Terima kasih Pak Iim juga atas kerjasamanya dan juga kesempatannya, dan juga kita berharap Pak Iim nanti Bang Sandi juga bisa bergabung di pekan ke depan dan selanjutnya. Terima kasih, dan saya dari OKOC Wellness mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens, kepada seluruh peserta yang telah bergabung di acara Zoom meeting kita ini untuk pembahasan yuk kita kenal apa itu holistik. Selanjutnya kita akan bergabung di 3 minggu ke depan di channel yang sama, kemudian mungkin dengan meeting audio. Saya kembalikan kepada Mbak Vika di PGO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dewo, oke, untuk sesi terakhir kita foto bersama terlebih dahulu ya. Oh gitu, boleh. Mungkin bisa ditampilkan sama ya. Belum ada tampilan videonya. Oke. Bentar ya, kita tunggu. OKOC. Ini dong, pakai OKOC dong. Pakai 3 ya. Ini bukan kampanye ya. Emang lama OKOC begini ya. Oke, ini oke. Oke. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Pak Dewo. Terima kasih Mbak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita pamit meeting ya. Terima kasih Pak Iim. Terima kasih semuanya. Pak Nur. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat keluarga semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam Pak De. Terima kasih semuanya.